Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini ya, kita bakalan komparasi dua HP ini dari brand yang berbeda. Yaitu ada Oppo A57 4G yang kemarin baru aja kita unboxing, dan kalau dilihat dari view-nya sih buat HP Oppo ini bagus ya, bisa dibilang ya. Sementara ada Samsung A13 sebagai lawannya yang nggak sama kalah kece juga dari kedua HP ini. Tapi kira-kira kalau misalnya kita kasih skor nih ya, buat kedua HP ini bakal berapa ya kalau misalnya kita bandingin atau komparasiin di antara kedua HP ini. Dan mungkin kalian juga udah bisa dilihat dari looknya, kalian bisa nilai dari looknya dulu ya, dari awal ya. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalian tim Oppo A57 atau Samsung A13? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan nih seputar info dari kami. Ya, di sini langsung aja seperti biasa ya, kita bakal bandingin dulu di bagian harganya. Yang saya bisa bilang sih ini beda banget dibandingkan dua HP ini, bakal terasa beda banget gitu rasanya. Walaupun kalau dari harga bedanya cuma sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja lah, cuma beberapa ratus ribu aja bedanya. Varian RAM dan juga kapasitas ROM-nya yang kalau dilihat-lihat ini bedanya jauh banget. Buat Oppo A57 ini dia masih di 4/64, sementara buat Samsung A13 di harga 2 jutaan dapat di 4/128 GB. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingin di bagian harganya nih ya, kalau misalnya dilihat dari Samsung A13 ini lebih menggiurkan karena di harga 2,5 juta yang itu bedanya cuma 100.000 sama Oppo A57 ini dapat di varian 4/128 GB. Jadi udah enak banget, udah kapasitasnya gede banget. Sementara buat Oppo A57 ini dia di 2,4 tapi masih di 4/64 GB. Dan kalau misalkan dilihat sendiri, kalau misalkan saya punya uang, saya mungkin bakal milih Samsung A13 ya kalau misalkan dilihat dari harganya dan juga varian RAM-ROM-nya ini. Ya mungkin ada yang sependapat sama saya atau mungkin enggak, tapi balik lagi ya, ini sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Dan kalau misalkan saya harus ngasih poinnya sendiri, saya mending milih Samsung A13 yang dimana dia dapat 4/128 GB di harga 2,5 ini, 2,5 kurang 1.000 lah. Jadi saya kasih 1 poin buat Samsung A13 ini. Ya, jadi di sini saya langsung aja bakal bahas di bagian desainnya ya. Kalau bisa dilihat dari desainnya sendiri, ini udah kelihatan beda banget. Dan mungkin orang-orang kalau misalkan lihat HP bakal lihat desainnya dulu ya, karena desain adalah segalanya di bagian awal. Karena kalau misalkan dilihat dari desainnya, mungkin kalian bakal tertarik dulu. Ini juga apalagi buat Oppo A57 ini. Kalau dari segi desain Oppo A57 ini kelihatan lebih kece banget. Kenapa? Karena buat Oppo A57 ini beratnya ada di 187 gram. Dia udah dapat sertifikasi IP54 dan juga ini udah ada yang namanya Oppo Glow Design yang dimana ini udah anti gores dan juga anti sidik jari yang udah nyaman banget buat digenggam. Buat desainnya sendiri, ini desainnya retro kotak ya, yang dimana saya sendiri sih nggak masalah dari desain Oppo ini, udah kece banget walaupun dia kotak di sini, tapi di sini nggak terlalu nyakitin kalau misalnya dipegang lama-lama gini. Sementara buat Samsung A13 ini dia beratnya ada di 195 gram dan dari bodinya ini dia glastick ya, ada fitur yang kayak kaca-kacanya gitu. Dan yang jelas buat Samsung A13 ini dia bakalan ninggalin sidik jari dan juga ini bakalan cepet ke goresnya banget. Ini nggak kelihatan anti goresnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi body sih mungkin A57 ini lebih oke banget. Dan dari segi kamera, desain kameranya juga ini beda banget ya. Buat Samsung A13 ini kayak Samsung pada umumnya, yang dimana udah kelihatan ada bobanya, ada 4, 5 dan 1 flash ini ya. Buat Oppo A57 ini dia desainnya mirip sama Oppo Reno 7 ya kalau saya pegang dan saya lihat-lihat ya. Ini mirip banget sih. Jadi buat Oppo A57 ini kesannya rasanya mahal gitu kalau misalnya lihat dari segi desainnya. Karena kalau sudah dari segi desain, balik lagi ya, saya mungkin bakal milih Oppo A57. Jadi saya kasih 1 poin dulu nih buat Oppo A57. Karena buat Oppo A57 ini desainnya dan ketahanan bodinya ini bener-bener awet banget. Karena kalau misalnya saya lihat ya, pengguna Oppo ini kalau misalkan pemakaian yang benar, ini buat Oppo ini bakal tahan lama banget. Apalagi buat body buildingnya ini nggak perlu khawatir. Buat HP Oppo ini udah kece banget, dan anti gores dan anti sidik jari itu udah the best lah buat Oppo A57 ini. Di bagian desain bodinya ya, emang Oppo A57 ini desainnya emang kece-kece sih dari HP ke HP-nya itu. Ya, di sini langsung aja kita bakal bahas di bagian layarnya. Kita berubah ke bagian layarnya. Yang kalau dilihat sekilas nih, layarnya bezelnya sama-sama tebel dan juga sama-sama pakai desain yang namanya water drop. Tapi di sini buat Oppo A57 ini dia dapat lebar layarnya dapat di 6,56 inch, IPS LCD dan juga udah SD+. Dan buat Samsung A13 ini dia dapat di 6,6 inch, PLS LCD dan juga udah full SD+. Dan buat proteksinya sendiri udah pakai Gorilla Glass 5. Dan kalau misalnya dilihat dari kedua layarnya sendiri,
ini benar-benar terasa beda banget ya. Full HD Plus dan juga SD Plus ini emang benar-benar terasa bedanya. Tapi di sini ada kelebihan dan kekurangannya buat SD Plus dan juga Full HD Plus, yaitu dari yang namanya ketahanan baterainya, yang dimana buat Oppo A57 ini bakal lebih awet dibandingkan Samsung A13 ini. Dan kalau misalkan saya harus ngasih nilai lagi dari segi desain layarnya dan juga ketahanan layarnya, Samsung A13 ini lebih unggul dibandingkan Oppo A57. Tapi kalau dari body sih emang Oppo A57 ini emang kuat banget. Jadi saya harus ngasih 1 poin buat Samsung A13 ini. Tapi balik lagi ya, buat penggunaan layar dan juga penggunaan HP ini balik lagi di kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka Samsung A13, kalian bisa beli Samsung A13. Atau mungkin kalau misalnya kalian suka Oppo A57, Oppo A57 juga nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjut di bagian chipsetnya, yang dimana buat kedua chipsetnya ini bener-bener beda banget. Buat Oppo A57 ini dia dapat di MediaTek Helio G35, sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di Exynos 850. Kalau misalkan saya lihat dari nanometer sendiri juga buat kedua HP ini beda ya dari chipsetnya. Untuk Oppo A57 ini dia dapat di 12 nanometer, sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di 8 nanometer. Yang dimana kalau misalnya dari segi performa jelas-jelas Samsung A13 ini lebih unggul. Karena kalau misalnya dilihat dari skor Antutu sendiri buat kedua HP ini nggak beda jauh. Karena kalau misalnya dilihat dari skor Antutunya sendiri ya, buat Oppo A57 ini dia dapat skor Antutu di 117 ribuan, sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di 136 ribuan. Yang dimana dari skor Antutunya sendiri bedanya di beberapa ribu aja, beberapa puluh ribu, 20 ribuan, nah sekitar segitu. Tapi kalau misalnya dari performa ini juga emang bener-bener terasa banget. Buat game Mobile Legends buat Oppo A57 ini dia dapat di high medium, sementara buat Samsung A13 ini dia udah bisa high ultra. Walaupun buat Samsung A13 ini nggak terlalu terasa ya buat di high ultranya, tapi buat dari main game Mobile Legends sendiri buat kedua HP ini udah sama-sama enak kok. Tapi buat main game PUBG yang bisa dibilang agak berat buat kedua HP ini, buat Oppo A57 ini dia udah dapet di settingan balance medium, dan Samsung A13 ini dia udah dapet di SD high. Yang dimana kalau bisa dilihat dari kenyamanan grafik, Samsung A13 ini udah lebih oke dibandingkan Oppo A57 ya, karena di G35 ini emang masih kurang gitu. Kenapa nggak G88 aja, yang dimana udah enak banget buat G88. Kalau misalkan Oppo A57 ini pakai G88 ya. Tapi ya balik lagi, mungkin di sini budgetnya beda ya buat Oppo sama Samsung ini. Jadi kalau misalnya saya harus ngasih poin lagi di bagian chipsetnya, Samsung A13 ini lebih unggul chipsetnya dibandingkan Oppo A57. Tapi gimana menurut kalian buat kedua chipset ini? Kalian lebih pilih mana? Exynos atau MediaTek? Komen di bawah. Nah, sekarang kita lanjut di bagian hasil kameranya, atau bisa dibilang kita bakal bandingin di bagian kameranya, yang dimana Oppo A57 ini dia dapat di dual kamera. Di sini juga udah kelihatan ya dua benjolannya ini. Dual kamera, dan kamera utamanya dapat di 13 megapiksel dan 2 megapiksel buat bokehnya. Sementara buat Samsung A13 ini dia dapat di quad kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan juga ada 5 megapiksel ultra wide dan juga masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Dan buat videonya sendiri, buat kamera belakangnya sendiri buat kedua HP ini sama-sama di 1080 pixel 30 fps aja. Dan kalau misalnya dilihat dari selfie kameranya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 8 megapiksel, dan juga buat videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera depannya dari Samsung A13 yang di kanan saya ini, dan juga ada Oppo A57 yang di kiri saya ini. Buat hasilnya menurut kalian gimana deh? Coba deh komen di bawah. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya guys ya. Menurut kalian gimana guys dari kamera belakang dari Samsung A13 yang di kanan saya ini, dan juga Oppo A57 yang di kiri saya ini? Coba deh komen di bawah buat hasilnya. Buat hasilnya sendiri saya sih lebih suka Samsung A13 ya. Kalau misalkan harus dilihat-lihat, karena dari warna dan juga detailnya lebih berasa di Samsung A13. Dan juga buat dari fiturnya sendiri, Samsung A13 ini lebih banyak fiturnya. Dapat di ultra wide dan juga udah ada yang namanya OIS-nya juga. Bener, buat Oppo A57 ini dia masih di 13 megapiksel, dan buat Oppo A57 ini nggak ada yang namanya fiturnya makro dan lain-lainnya ya. Jadi agak sayang aja gitu. Dia harga 2 jutaan tapi kameranya sendiri masih kurang fiturnya. Tapi balik lagi, kalau dari segi bodybuilding, Oppo A57 ini udah oke banget. Tapi kalau misalnya saya harus ngasih nilai lagi, Samsung A13 bakal saya kasih 1 poin lagi. Cuma balik lagi ya, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, sekarang kita bakal masuk di bagian baterainya, yang gimana buat baterainya ini sama tapi charge-nya sendiri beda. Buat Oppo A57 ini dia dapat di 5000 mAh, dan dia dapat fast charge-nya sendiri dapat di 33 watt baterai. Dan juga buat Samsung A13 ini dia dapat di 5000 mAh, dan juga fast charge-nya sendiri dapat di 15 watt. Dan kalau misalkan dilihat dari kapasitas charge sendiri, ini benar-benar terasa bedanya banget ya. Oppo A57 ini bakal lebih unggul banget dari segi charge-nya sendiri. Jadi langsung aja 1 poin buat Oppo A57 ini. Ya, balik lagi kalau misalnya dilihat dari baterai, Oppo A57 ini bakal lebih awet
Nah, kesimpulannya buat skornya sendiri buat Oppo ini dia dapat di 2 poin. Sebentar buat Samsung A13 ini dia dapat di 4 poin. Tapi balik lagi ya, ini tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Karena balik lagi buat Oppo A57 ini lebih mentingin ketahanan HP-nya dibandingkan main game dan lain-lainnya. Karena buat HP-nya sendiri ini udah tahan lama banget. Apalagi layarnya yang di SD Plus ini bakal lebih minim buat nguras baterainya. Sebentar buat Samsung A13 ini bakal terasa banget panasnya karena ini juga udah berasa panas. Sedikit lebih dibilang lebih hangat ya buat Samsung A13 ini. Tapi buat segi main game sendiri buat Samsung A13 ini lebih oke dibandingkan Oppo A57. Tapi balik lagi ya, penggunaannya tergantung kalian masing-masing. Mungkin kalau misalnya kalian yang sukanya sekedar sosmedan atau belanja online, kalian lebih milih Oppo A57 ini nggak masalah dibandingkan Samsung A13. Mungkin kalian kalau misalkan mau yang main game atau misalkan kameranya lumayan oke, dua-duanya juga udah oke sih. Tapi Samsung A13 ini lebih unggul fiturnya, dapat di ultrawide juga udah oke banget. Kalian bisa milih Samsung A13 kalau misalkan kalian yang mau main game di harga 2 jutaan. Tapi kalau misalnya lihat dari bodinya nih, jelas-jelas bodinya Oppo A57 ini lebih oke dibandingkan Samsung A13. Karena buat Oppo A57 ini udah ada yang namanya fitur Oppo Glow Design yang dimana ini bakal mastiin yang namanya anti gores dan juga anti sidik jari yang nyaman banget. Ini juga rasanya enak banget kalau misalnya kalian megang Oppo A57 ini. Ini nyaman banget buat Oppo A57 ini. Karena apalagi buat baterainya sendiri, Oppo A57 ini dia berdapat di 33 watt yang dimana ini bakal awet banget kalau misalkan mau dibawa kemana-mana. Kalau misalkan di charge buru-buru juga ini udah enak banget, 1 jam udah 100% lah kalau saya nggak salah. Ya kalau misalkan kalian mau beli Oppo A57 langsung aja dibeli karena desainnya juga kece. Bentar kalau misalkan kalian lebih suka yang Samsung user, kalian Samsung A13 ini juga udah oke banget. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian mau belanja, langsung belanjanya di official Komplit Selular. So mungkin segitu aja. Terima kasih dan dadah.